Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ustadz Panama Christopher. Pernahkah kalian lihat kelinci? Atau barangkali kalian meliharanya? Coba lihat. Kelinci bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah, bukan? Nah, kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari lincah seperti itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Kelinci bisa meloncat dan berlari seperti itu karena memiliki organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan manusia. Nah, anak semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Ikuti terus ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau mengalami perubahan posisi. Gerak pada hewan dan manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak hewan dan manusia terdapat dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif berupa otot, dan yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat bergerak, sementara tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya bantuan atau gerakan dari otot, maka tulang tidak akan bisa bergerak. Berikut ini adalah contoh alat gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama, adalah ikan. Ikan memiliki alat gerak seperti sirip dan ekornya. Fungsinya adalah untuk berenang. Kalian bisa berenang? Dan yang kedua adalah burung. Burung, alat geraknya adalah sayap, ekornya juga. Fungsinya adalah terbang, bisa berlari. Dan antum semua, coba lihat hewan yang ada di sekitarmu. Lalu sebutkan alat dan fungsinya ya. Nah, anak semuanya, itulah tadi alat gerak hewan dan manusia serta fungsinya. Sekarang kita beralih ke muatan bahasa Indonesia. Coba antum semua perhatikan teks berikut ini. Wah, teksnya begitu panjang bukan? Atas, bagaimana ya cara mencari informasi pada teks ini? Yang harus kita cari yaitu menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Untuk menentukan ide pokok, kita harus membaca dengan seksama secara keseluruhan. Di dalam paragraf, terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisikan tentang ide pokok. Sementara kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung atau uraian dari kalimat utama. Oleh karena itu, untuk menentukan ide pokok, kita harus menentukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan itu ya. Baik, sekarang kita perhatikan teks paragraf berikut ini. Burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki, dan sepasang sayap. Nah, manakah yang termasuk ide pokok pada paragraf ini? Ide pokok terdapat pada kalimat utama, dan kalimat utamanya adalah di kalimat utamanya ada di mana ya? Ya, kalimat utamanya yaitu burung termasuk jenis unggas.
Baik anak semuanya, berarti antum semua sudah tahu apa itu kalimat utama, kalimat penjelas, dan cara mencari ide pokok. Untuk selanjutnya, kita beralih ke muatan PKN. Anak semuanya, coba antum lihat gambar video berikut ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak semuanya, itu tadi kita sudah bernyanyi bersama. Ada yang tahu judul lagunya? Iya, judul lagunya yaitu Garuda Pancasila. Tentu semuanya apa dong? Ya, dan sekarang coba antum lihat gambar ini. Ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ya, Pancasila ini menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, hidup kita dapat saling berdampingan dengan rukun dan damai. Oleh karena itu, kita harus memelihara nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Baiklah anak semuanya, sekarang ayo kita lihat masing-masing nilai yang terkandung di dalam tiap sila-sila di dalam Pancasila. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memiliki nilai masyarakat Indonesia, di mana yaitu mengakui adanya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Nilai sila Pancasila yang pertama ini juga menekankan untuk saling menghormati antar umat beragama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini diwujudkan atas rasa cinta tanah air, dan rela berkorban demi bangsa dan negara, agar persatuan dan kesatuan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Merdeka. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat ini menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, di mana untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat, demi mementingkan kepentingan bersama. Kita lanjut, sila terakhir yaitu sila. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Baik anak Ustaz semuanya, itu saja materi kita hari ini. Tadi 3 materi yang sudah Ustaz sampaikan, kita ulas sedikit. Yang pertama, muatan IPA, yaitu tentang alat gerak hewan dan manusia serta fungsinya. Yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia, yaitu cara menentukan ide pokok paragraf. Dan yang terakhir, muatan PKN, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang terakhir dari Ustaz, perdalami belajarmu untuk selalu membaca buku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ciao.